SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Inggris sampai bahkan Ya, kuliah. Bahkan alhasilnya mungkin nggak sepenuhnya hanya untuk prasyarat. hanya untuk prasyarat. Nah, apa sih yang salah di sini ya? Ini kami spill di sini, tapi belum kami publish ya. Oke, siap nih, hanya Belum di Sago munculnya ya. Belum. Nah, ini kan penting ya, karena Iya, kan kita betul. ketahui nanti tuntutnya pas dia udah kuliah. Suruh les ini, les itu kan. Kadang-kadang ada juga misalnya dipacu pas saat PAUD seperti itu kan, ada juga anak-anak itu bahasa grammar ya, kecil-kecil tuh kan. Nah, itu gimana menerapkan Zamna tuh dalam hal seperti itu? Oke, itu kembali Intrusi bahasa Inggris dalam berkarir. Ini sangat penting bagi kita usia muda. Kepada Bang Zamna dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bang moderator Siap. yang sangat luar biasa hari ini semangatnya. Kita sedikit membahas tentang intrusi bahasa Inggris di dalam karir kita. Ya. Karena kita tidak dapat pungkiri Bang, kemampuan bahasa Inggris mungkin anak-anak kita sekarang sangat-sangat melemah, bahkan amplifikasinya sangat melemah. Karena mungkin karena kesadaran kita ya, kesadaran dari kita, bahkan slogan-slogan yang muncul seperti halnya nggak bisa bahasa Inggris di konten kita sekarang ya, nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan dari nenek-nenek kita dulunya pernah kayak Zamna juga yang alamin bilang seperti ini, kepu ada belajar bahasa KP, itu bahasa Acehnya. Siap. Untuk apa kita belajar bahasa orang luar seperti itu yang menjajah kita. Nah, tetapi dalam hal ini kita dapat mengambil bahwa kesadaran kalau kita rendah berarti ya kemauan kita untuk belajar itu yang nggak akan ada juga. Berarti motivasi untuk belajar. Sehingga kemampuan itu yang nggak akan muncul seperti itu. Bahkan sekarang di ZF Force itu sendiri menjadi wadah kepada teman-teman pemuda, tidak hanya pemuda tapi Bang, bahkan orang dewasa, orang yang bekerja yang ingin belajar bahasa Inggris bisa bergabung bersama kami. Karena kenapa? Di dalam dunia kerja, di dalam dunia karir, sekarang misal di Jakarta ya, PPT-nya saja sudah menggunakan bahasa Inggris semuanya ya. PPT sudah menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang ditampilkan salindia bahasa Inggris saja kita nggak ngerti, bagaimana kita untuk mendapatkan poinnya seperti itu. Belum lagi disuruh mengungkapkan sebuah opini dari kita, kan sangat bermasalah seperti itu. Maka dari itu kita buatlah sebuah startup ini untuk bisa ngait kembali kemampuan mereka, karena sebenarnya ada, cuman ketanam aja seperti itu. Dan di dalam karir itu Bang ya, ada yang namanya kemampuan untuk kita mengkoneksikan antara satu dengan yang lain. Salah satunya dengan bahasa itu tadi. Semakin bisa kita bahasa Inggris, maka koneksi kita semakin luas. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di nasional, bahkan ke kancah internasional. Dan kita sudah bisa nih, kita bilang seperti ini, bisa membrandingkan diri bukan hanya di tingkat ini saja, bisa keluar seperti itu. Siap. Khususnya untuk di kota Banjate sendiri nih, Zamna lihat gimana sih pemuda-pemuda kita dan orang yang cenderung ke bahasa Inggrisnya itu gimana? Karena kan masih sulit. Kadang-kadang kita jalan slogan misalnya kita udah belajar di SD, di SMP, di SMA, kuliah masih juga nggak bisa. Itu gimana tuh tantangan itu? Kita ketahui zaman sekarang juga IELTS dan TOEFL itu jadi tuntutan untuk semester 1 ya, anak-anak S1 seperti itu. IELTS ataupun TOEFL ya. Baik, kalau untuk di kota Banda Aceh ini sendiri kita ada 2 page kalau yang dari Zamna lihat ya. Yang pertama itu ada orang-orang yang ekonominya menengah ke atas dan sebaliknya ya. Dalam hal ini mungkin cara ambilnya juga berbeda, cara pandangannya juga berbeda. Mungkin ada orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas, dia mungkin ada yang concern, tapi ada juga yang enggak concern dengan bahasa Inggris, sehingga mereka bisa mengambil hal-hal yang lain, misal ekstrakurikuler yang lain di sekolah dan lain sebagainya, dan mengesampingkan, swallow it kayak gitu, mengesampingkan yang namanya bahasa Inggris. Padahal di kuliah, setelah lulus kuliah pun itu kita masih perlu. Nah, satu lagi yang tadi katanya di IELTS ataupun TOEFL itu menjadi syarat juga kan. Karena kenapa sebenarnya? Karena kita berasal dari Indonesia ya. Kalau kita mau ke luar negeri, kita butuh yang namanya pengakuan. Pengakuannya itu berupa dokumen sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah pinter ngomong nih ya, ngomong bahasa Inggris cas-cis-cus, ya sudah bisa sebenarnya. Cuman karena kalau kita maunya yang gratis, yang dibiayain full, partial, kita memang harus menyertakan hal tersebut. Tapi kembali lagi, kalau dari Zamna sendiri melihat untuk yang kota Banda Aceh, mungkin mereka punya privilege, ada yang sebagian memiliki itu, tetapi tidak dikhususkan untuk bahasa Inggris. Itu yang masih sangat disayangkan. Seperti halnya ya, kami sekarang sedang buka yang namanya kelas IELTS, dan itu under 1 juta untuk 16 kali pertemuan, dan masih banyak kalau kita tanya sama orang-orang ataupun untuk mahasiswa itu mahal katanya. Padahal kalau orang yang sudah ngerti IELTS
ini murah sekali karena di luaran sana harganya itu kalau 1 bulan 2,4 jutaan untuk belajar saja ya. Untuk belajar saja, karena untuk tes itu lain lagi ceritanya, 4 juta, 5 juta dan lain sebagainya. Sangat disayangkan kalau bagi anak yang di Banda Aceh punya privilege itu tetapi tidak dikhususkan ke bahasa Inggris. Jadi mohon kepada orang tua, boleh kita pikirkan yang lebih jauh seperti itu ya, yang lebih jauh terhadap karir anaknya. Mungkin anaknya nanti bisa berkarir nggak hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Bisa saja nanti keterima di Google ya, yang memang perusahaan luar biasa ya. Paham. Ya, itu 1 juta itu include tadi itu. Yang mana? Yang 1 juta tadi itu sama 1 juta itu include belajar dan juga tes. Tetapi tes tesnya. itu cuman untuk mengukur, Ya, mengukur measuring kemampuan kita sebelum dia melakukan tes secara resmi. Tes secara resmi itu kalau di IELTS itu ada di IDP sama British Council kalau nggak salah, Zamna. Ini menarik nih kawan-kawan untuk dalam dunia karir kayak gitu. Ada lagi harapannya Zamna juga untuk anak muda dan juga para orang yang ingin mengejar pendidikan di luar negeri. Bagaimana sih bahasa Inggrisnya jadi bahasa yang memang harus dipegang seperti itu? Karena kan kita ketahui juga kita sibuk dengan bahasa Inggris, tapi bahasa-bahasa daerah sendiri nggak bisa. Bahasa Indonesia aja masih, kita bilang masih kurang lah memahami orang. Itu gimana kira-kira? Nah, itu juga salah satu hal yang bisa menjadi tantangan. Karena kalau kita mau ajukan bahasa Inggris itu penting-penting. Tapi ada mungkin orang-orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada orang yang nggak bisa bahasa Aceh bahkan ya kan, kalau di Banda lah, gitu. di Aceh misalkan. Jadi kayak mana kita belajar bahasa Inggris seperti itu. Tapi kembali lagi kalau dari Zamna sendiri, having fun with the language you wanna speak, having fun with the language you wanna learn. Jadi kita memang having fun aja dengan bahasa yang ingin kita pelajari. Contoh halnya apa? Contoh nyatanya having fun-nya itu berbentuk dalam nonton TV, ya, playing games. Itu ada manfaatnya, tapi kita harus bijak-bijak juga dalam menyaringnya. Tips dan triks ya, untuk bisa main games ya, kemudian tonton film. tonton film dengan subtitlesnya bahasa Inggris, kemudian juga nonton podcast. Nah, nonton podcast itu pakai bahasa Inggris, bisanya nanti bisa diakses di YouTube. Karena itu kayak kita healing. Nah, ada orang-orang yang suka nonton yang seperti itu. Karena kalau kita sudah membiasakan itu, nanti kita juga sudah love ya, sudah cinta dengan bahasa itu sendiri. Karena kalau nggak kita deketin dulu, nggak kita ke PDKT, kayak mana bisa dekat. Kalau nggak dekat, kayak mana bisa jadi milik kita ya. Seperti itu. Siap. Nah, sebelumnya nih kan kita ketahui Zamna ini teknik geofisika ya. Masya Allah. Ini kenapa sih bisa fokus ke dalam bahasa Inggris dan juga ingin membuka ini kan teknik geofisika, teknik itu kan lebih banyak misalnya ke pertambangan. Benar. Ya kan, lebih bagian fisik-fisik itu. Kenapa sih fokusnya ke bahasa Inggris seperti itu? Oke, tapi Zamna ingin garis bawahi. Hal tersebut nggak sepenuhnya benar. Maksudnya di sini adalah kalau kita belajar teknik, buku teknik bahasa Inggris semua kebanyakan Bang di perpustakaan. Betul. Kalau untuk karir teknik di luar negeri banyak Bang. Jadi kalau yang statement tadi betul tapi nggak sepenuhnya betul. Nah, kalau dari Zamna sendiri, karena memang suka dengan bahasa Inggris dulu waktu SD. Dari SD, kemudian waktu SMP juga pernah ikut lomba storytelling. Nah, di lomba itu seperti Zamna tadi ya, having fun with language you wanna speak. Nah, di sini Zamna ambil bahwa dengan Zamna ikut kegiatan lomba storytelling kan kita mencoba untuk berekspresi, gestur kita, bahasa kita, dan lain sebagainya. Kita memang peragakan apa-apa yang kita ucapkan kepada orang lain dengan satu orang aja, kayak monolog kayak gitu. Jadi semua peran kita perankan. Nah, di situ kan kita juga kayak dapat patternnya, kayak dapat di sini pattern enaknya ngomong bahasa Inggris. Nah, ketika itu alhamdulillah pun menang waktu itu ya. Menang waktu itu di lomba storytelling. Jadi orang-orang kan sudah beranggapan nih, pasti ada taruh sesuatu harapan yang dia kayaknya bisa diharapkan di bahasa Inggris. Jadi kalau udah ada yang seperti itu, Zamna yakin di diri sendiri, Zamna juga bisa. Dan Zamna jangan sampai jangan sampai mengecewakan orang lain ketika di tahap selanjutnya, karena orang udah konsen nih, dia bisa bahasa Inggris, jadi kita harus pelajari kembali, jangan sampai di situ saja kayak gitu. Jadi kalau menumbuhkan itu ya having fun aja tadi. Temu dulu patternnya di mana, baru kita tahu nanti nikmatnya di mana. Oke, siap. Ini kita ketahui juga kasus Zamna di FLS2N ya. FLS2N. Ya, siswa nasional jenjang SMP nih, dihapus storytelling. Itu gimana pandangan Zamna terkait hal ini? Karena kan itu masa transisi ya, mereka ya dari SD ke SMP kan, di tengah ya, puncak tengah dalam pendidikan kan. Iya, betul. FLS2N dihapus lomba storytelling ya.
Kalau ditanya secara pribadi, ada satu perasaan yang Zamna rasakan, apa itu kecewa kepada siapa? Ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa seperti itu. Cuman di sini Zamna ingin harapkan kepada siapapun di luar sana, bisalah kasih fokus ataupun kasih perhatian kepada pendidikan bahasa Inggris. Itu ini ya, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Karena kenapa? Mungkin kita kayak Abang bilang tadi, SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Inggris sampai bahkan Iya, kuliah. kuliah. Bahkan alhasilnya mungkin nggak sepenuhnya Hanya untuk prasyarat. hanya untuk prasyarat. Nah, apa sih yang salah di sini ya? Apa sih yang salah? Mungkin metodenya, pembelajarannya, kemudian cara pendekatannya, dan cara untuk anak-anak itu dekat dengan bahasa Inggris mungkin di situ ya agak kurang. Mungkin forum-forum bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Kita belajarnya structure, 16 structures, 16 ya. Ya. Sentence ya, 16 sentence dan lain sebagainya. Dan itu hal-hal yang seperti itu menjadi momok mungkin di kita waktu SMA, waktu SMP ya. Berulang-ulang. Mengulang-ulang seperti itu. Tapi kita juga kenapa nggak langsung kita aplikasikan? Kayak mungkin kita listening, kita speaking, ya memang dua hal itu both are connecting ya. Dan kalau kembali lagi ke FLS 2N, Zamna berharap semoga nanti bisa lah diadakan program-program yang lain, walaupun nggak dalam bentuk storytelling, dikemas dengan yang lain, tetapi harus ada bahasa Inggrisnya. Karena kenapa? Kalau dari pribadi Zamna, di storytelling lah Zamna belajar bahasa Inggris. Kalau ditanya sama pribadi ya, karena di storytelling Zamna belajar bahasa Inggris. Maka dari itu Zamna sedikit juga merasa kenapa ini terjadi ya, semoga bisa diganti dengan hal yang lain. Akan tapi ya ada juga Bang solusinya satu. Di kami dalam rangka Hari Kemerdekaan 2 bulan nanti ya, kami juga mengadakan yang namanya storytelling competition ya untuk anak-anak SMA yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Ini kami spill di sini, tapi belum kami publish ya. Oke, siap nih, hanya di Sago munculnya. Belum kami Siap, publish. siap. Oke, itu kembali lagi untuk menggantikan ya yang sudah dihapus tadi, biar bahasa Inggris adalah sedikit di mereka dengan cara berkompetisi, dengan cara menghafal. Pertama kan kita memang menghafal teks ya, menghafal teks kemudian baru mendalami peran. Paham. Dan kita tahu misalnya nih tingkat misalnya kita bilang di tingkat SD juga anak-anak SMA ya, itu trouble mereka pribadi itu apa sih? Kenapa mereka masih kurang memahami bahasa Inggris seperti itu? Atau misalnya di tingkat SD itu masih acuh tak acuh, dan jika orang tuanya juga masih kadang-kadang kurang memahami, itu gimana menurut Zamna hal ini? Karena ini kan penting ya, karena kan kita ketahui nanti tuntutnya pas dia udah kuliah, suruh les ini les itu kan. Kadang-kadang ada juga misalnya dipacu pas saat PAUD seperti itu kan, ada juga anak-anak itu bahasa grammar ya, kecil-kecil tuh kan. Nah, itu gimana menurut Zamna tuh dalam hal seperti itu? Oke, itu kembali lagi kepada lingkungan menurut Zamna ya. Itu kembali lagi kepada lingkungan. Lingkungan yang pertama siapa? Keluarga. Ibu, ayah. Karena ada orang-orang yang dia bukan keluarga menengah ke atas, tetapi dia peduli dengan pendidikan anaknya. Makanya dia kalau enggak memang dianya sendiri yang belajarkan anaknya di malam hari, dia kasih ke orang lain, ke guru lesnya. Itu yang harus kita beritahu di sini ya. Kemudian mungkin kalau di SD, kalau Zamna pribadi ya, kita lebih takutnya sama matematika, lebih suka sama matematika. Bahkan kita pernah dengar ya teman-teman semuanya, kita pinternya waktu SD doang. Siap. Kita pinternya waktu SD Slogan doang. itu 25 tambah 25 langsung 50 seperti itu ya. Karena kita memang kejarnya itu ya. Kita belum tahu apa itu bahasa Inggris dulu waktu Zamna ya, tapi sekarang kan kita udah berubah ya. Kembali lagi dikenalkan atau tidak sama keluarganya di rumah ya. Berarti dia mengali ya. Iya. Kita senang sekali kali-kali itu. Kemudian SMP dan SMA kalau dari Zamna sendiri melihatnya adalah kompetisi. Maksudnya di sini kalau dari Zamna sendiri SMP SMA itu kita kan kompetitif sekali ya, sama kawan ini A, B, C dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang dia berasal dari keluarganya orang terpandang, mamanya pintar bahasa Inggris, siapa tahu ya, ayahnya pintar bahasa Inggris, di keluarganya pakai bahasa Inggris, anaknya tertular bahasa Inggris. Nah waktu dia ke sekolah, dia ngomong sama guru lancar-lancar aja mungkin ya, lancar-lancar aja. Sedangkan kita yang belum tahu apa-apa, jadi kan kayak kena mental ya, kayak ke-push ya, kayak ke-push, laminasinya jauh sekali ya. Jadi kita karena mental kita masih lembek juga ketika itu ya, kita pasrahkan aja, biar dia aja lah, karena Zamna pernah merasakan juga seperti itu. Biar dia aja lah seperti itu, kan ada dia. Nah tapi kembali lagi ada Zamna bahkan suka dengan guru yang memang kerasa dari Zamna sendiri, guru bahasa Inggris Zamna waktu SMA.
perjuangan dia itu untuk membuat kami cinta dengan bahasa Inggris kerasa sekali. Boleh sebut tuh ibu langsung nonton Sago nanti kan? Iya, Untuk amin. apa, sebutin. Kalau boleh masih hidup, disebut masih ya? hidup, Masih, Oh, alhamdulillah. masih hidup. Dia yang panjang umur tadi Ya, orangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Rika namanya. Ya, kamu tuh panjang umur. Miss Rika Syufrina, masih Oh, ingat nama siap. lengkapnya Miss Rika Syufrina. Terima kasih Ibu sudah sebegitu kerasnya karena memang terasa dia setiap hari dengan energik. Dia memang karena kan biasa ada guru bahasa Inggris tapi nggak ngomong bahasa Inggris. Pernah lihat nggak? Itu bisa viral tuh. Pernah Bahasa ya? Inggris nggak? Itu bisa viral, tuh bisa diangkat tuh temanya. Bukan enggak bisa, tetapi enggak ngomong di Iya. dalam satu forum. Sedangkan kan kita contohin nih Iya. anak SMP apalagi ya, SMP, SMA. Kita mungkin bisa jadi suka dengan bahasa Inggris karena dia yang mengajarkan kita pakai bahasa Inggris. Walaupun kita nggak tahu nih, oh kayak aku pengen seperti dia, seperti itu. Dan Miss Rika ini dia pakai bahasa Inggris, kemudian vokal dia bagus, artikulasi dia bagus, dan dia enggak lelah-lelahnya buat studi forum, buat kelompok seperti itu. Dia bawa media. Nah, se-effort itu guru untuk membuat kita jatuh cinta kepada bahasa Inggris karena dia udah tahu juga nih, oh anak-anak ini agak susah nih kalau kita nggak buat seperti itu. Karena mungkin di dalam kelas ada 1-2 loh yang suka, tapi yang lain enggak. Yang lain itu bisa mempengaruhi yang suka jadi tidak suka. Ya, Maka dibuat seperti itu kelompok-kelompok biar yang sukanya rame gitu. Jadi sistemnya seperti itu ya. Dan juga bisa kita ketahui bisa ke depan ya untuk harapan untuk Aceh ini sendiri untuk orang Gen Z. Gimana sih harapannya untuk bahasa ini untuk khususnya di ibu kota Banda Aceh ini khususnya juga di Provinsi Aceh ini gimana harapan ke depannya? Oke. Ini harapan pemerintah apakah terus siapin SDM yang terus ditingkatkan atau gimana menurutnya Zaman? Oke, berarti kita ambil dua sektor ya, sektor pemerintah sama sektor pemuda Gen Z ya. Sebenarnya katakan dulu untuk yang Gen Z, kalau misalkan ada suatu kegiatan ya yang berbau bahasa Inggris, apalagi yang gratis, jangan Hindar. jangan menghindari. milih mager gitu ya. Jangan milih mager karena kasihan, otak kita cemerlang loh. Ya, otak kita cemerlang, cuman nggak diasah aja. Siapa yang nggak asah otak kita juga yang karena nurutin badan. Ya kan? Nurutin badan kayak nih enaknya tidur ya udah kita tidur aja. Enaknya bakso GoFood lah gitu ya. Jadi kita terlalu menurutin kemauan badan kita sehingga kita enggak investasi leher ke atas. Nah, kalau misalkan untuk anak muda, bolehlah kita perbanyak forum-forum kayak misalkan banyak loh sekarang forum speaking baik itu online ataupun offline sehingga kita bisa cus walaupun kita ada beberapa yang grammarnya kepleset kayak gitu, it's okay, yang penting kita sudah berani. Karena kalau boleh Zamna bilang, yang paling susah untuk kita kasih tahu ke orang biar masuk adalah menghilangkan dulu rasa takut dia. Dalam ilmu komunikasi juga seperti itu Bang. Menghilangkan rasa takut dia itu yang paling susah dulu. Maka kita hilangkan itu dulu, kita permak. Mungkin ada luka-luka batin dulu loh. Kayak misalkan Zamna nih yang sudah grow up sampai tahun ini kan banyak luka batin nih dulu-dulunya. Mungkin gara luka batin itu ya. Nah, ini bahas Gen Z nih. Ini relate kali nih. Luka batin apalagi yang suka-suka nonton TikTok ya, kebawa sama TikTok harusnya. Tadi ya. Oke, siap. Luka-luka batin itu kan pasti banyak orang dulu trauma dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekarang itu kita perbaikin dulu. Kalau di ilmu NLP tadi kita permak dulu. Kita koyak, kita perbaiki. Oh, kita kasih vitamin, kita kasih betadine, apapun itu untuk memperbaiki. Kalau itu sudah baik, walaupun bekas masih ada, kan udah lalu tuh. Nggak mungkin kita ini kan udah masa lalu. Kita perbaiki itu biar kita ketemu nih dengan hal-hal baru yang positif ke depannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pemerintah, alhamdulillah sekarang sudah banyak ya melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan ya seperti digital marketing, public speaking dan lain sebagainya. Tapi boleh tidak kayak misalkan nih, digital marketing juga boleh tidak kalau misalkan nanti dibuat program juga intrusi pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk persiapan lah kepada fresh graduate. Karena fresh graduate sekarang lagi ketar-ketir nih. Fresh graduate sekarang lagi ketar-ketir nih, serius. Orang itu mau kuliah ke luar negeri diminta TOEFL, mau kuliah ke luar negeri diminta IELTS, sedangkan persiapannya nggak ada. Kan persiapannya nggak mudah gitu ya. Apalagi TOEFL, IELTS, persiapan mungkin habis berapa juta, tes habis berapa juta. Maka dari itu kalau misalkan kita nih sudah punya pemerintah
tempat kita berpulang ya, peluklah kami ya. Peluklah kami dengan kegiatan-kegiatan yang berbau bahasa Inggris. Karena kasihan loh Siap. pemuda kita ini jangan sampai dipeluk sama TikTok. Boleh ya. Boleh aja, cuman ada beberapa sisi yang membuat kita lembek. Nah, seperti itu. Ada beberapa sisi yang membuat kita lembek. Sehingga kalau yang lembek dibuat lembek, tambah parah dong. Tapi kalau misalkan mental kita kuat dengar ataupun lihat video TikTok yang lembek, kita sudah bisa memfilter itu gitu. Terakhir nih quotes dari Zamna nih untuk kita semua apa? Gimana Bang? Pada hari ini Quotes. ya, atau kata-kata bijak lah terakhir. Oke, quote ya. Ya karena mau asar ya. Kalau dari Zamna Kita mau sendiri asar sih, ya. Nanti enak. kalau dari Zamna sendiri sih, be kind ya, and be wise with the plannings that you do will do ya. One step ahead, because of that, without any planning, we can't do anything for better, for our future. I mean, so Subtitlenya di bawah sini okay. ya. So we can decide what we want to reach and what we want to future about our future. Maybe we can be a president, a government. It seems like that to lead our people in Indonesia to be better. I mean, thank you. Itu aja sih, semoga dengan Kita tinggal amin aja, amin. semoga dengan harapan-harapan yang sudah kita layangkan ini ya bisa didengar dan bisa dijadikan sebagai sebuah kesadaran. Oh, aku harus belajar lagi. Oh, aku nggak sampai di sini loh kayak gitu. Jangan stop di sini. You become what you think about. Jadi kita harus berpikir juga seperti itu. Karena kalau nggak kita berpikir kayak mana nantinya, ya kita masih mentok-mentok di sini aja. Gitu. Ada lagi habis? Siap, terima kasih Zamna udah gabung di sini, mudah-mudahan Masya inspirasi Allah, kita untuk Saga kaum TV. muda khususnya. Jangan lupa apa tadi, ZF ya, course ya. ZF Itu ada course. Di Banda Aceh. di Banda Aceh. Jangan lupa diikuti Instagramnya, apa Instagramnya? ZF course ya. Oke, sama ZF course. Jangan lupa, terima kasih Utia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Zamna. wabarakatuh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.